Iya, baik Bapak Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu untuk melanjutkan beberapa menit ke depan ini. Halo, apakah ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Bu Umi mungkin dengan peserta yang lain, Bu Umi? Pertanyaan ya Pak? Iya, mungkin ada pertanyaan ya. Seberapa udah dijawab di chat juga ya Pak? Iya, ya, sebagian kita bantu lewat chat sambil menunggu Pak Adi tadi. Kalau mungkin ada dari peserta yang lain, mungkin dari Pak Suryanto, Pak Iwan, atau Pak yang lainnya, yang dari Papua, mungkin. Selamat siang Pak Bran, Pak Adi. Ya, siang Pak. Pak, kami kan perusahaan manufaktur untuk produksi plastik dan kresek. Iya Pak. Ya, kemudian di awal pertama kali 7 tahun yang lalu kan dengan Pak Fran kita melakukan distribusi Pak ya. Iya Pak. Menggunakan channel distribusi yang bukan milik kami. Jadi kerjasama dengan distributor lokal di setiap kota. Ya, kemudian pada tahun kedua kan kita tidak lanjutkan proyek itu. Kemudian kami akhirnya kan menjalankan distribusi sendiri Pak. Ya. Jadi membangun distribusi sendiri dengan home base di Pasuruan kan. Ya. Itu mengcover dari 1 kota menambah 2 kota. Untuk yang sekarang kan sudah masuk di kira-kira sepertiga kota di Jawa Timur untuk yang kita lakukan distribusi. Ya. Kemudian di bisnis plastik ini kita tidak bisa samakan dengan distribusi produk konsumer. Saya lihat karena salah satu budaya pedagang besar ya itu sama yang pelanggan-pelanggan di bawahnya itu tidak menghendaki satu merek itu bisa dijual dari kepada pelanggan Pareto sampai ke retail gitu. Oke. Jadi kalau produk itu kita kasih satu brand, misalnya brandnya merek Jangkar misalnya, Ya. itu kita tidak bisa jual dari pelanggan yang terbesar, grosir, grosir Pareto, pelanggan Pareto sampai ke retail karena mereka mengetahui harga dasarnya kan gitu. Kemudian yang kami lakukan adalah membangun jaringan distribusi sendiri ya dari omset awal ratusan juta mungkin sekarang sudah berlipat ya untuk selama hampir 5,5 tahun ini Pak Pran gitu. Kemudian di daerah-daerah lain memang ada kendala kita menunjuk beberapa pelanggan di kota itu tidak dengan brand yang sama dengan yang kita distribusikan gitu Pak Pran. Ya, Ya, memang kendalanya selain secara finansial karena mereka juga baru tingkat di grosir ya kemudian dalam waktu dekat. Nah ini ada pertimbangan kalau di seminar ini kan maunya kan kalau bisa secara online gitu. Nah ini informasi dalam seminar ini juga membuka menambah wawasan lagi untuk ke depan kan ada rencana mengembangkan distributor yang kami sebut di sini ada distributor mandiri karena kita jalankan sendiri untuk membuka katakanlah cabang seperti yang ada tadi pertanyaan di chat itu membuka cabang di satu kota yang jaraknya ya mungkin sekitar 190 km dari home base kami gitu loh Pak. Nah ini kira-kira persiapan yang yang vital yang harus kami lakukan apa gitu Pak Fran. Pak Adi, terima kasih Pak. Iya, iya. Kalau saya mungkin menjawabnya di proses bisnis saja dulu Pak ya.
Mungkin di Pak Adi Ya. mungkin lebih ke teknologinya. Persiapannya paling enggak ya ini Pak Iwan kan kalau kalau membuat distributor mandiri tentunya ya secara ini Pak persiapan tentunya kalau secara umum kan ada persiapan gudang, kemudian sales people yang sekarang ini sulit dicari itu nanti bagaimana apakah kita tetap nyari sales people yang umumnya bekerja untuk penjualan saja atau mungkin nyari orang-orang yang promosi. Sementara itu yang lain secara teknologi dibantu menggunakan teknologi. Jadi seperti itu untuk menjaga kalau ada sales force yang turnover cukup tinggi. Jadi di kantor nanti mungkin ada semacam backup atau sales counter yang bertugas untuk memegang semua pintu masuk, termasuk nomor telepon, kemudian WA atau mungkin teknologi yang dipakai. Jadi itu backupnya di situ, seperti telemarketing seperti itu. Jadi menggunakan cara seperti itu, kalau nanti terjadi turnover cukup tinggi, otomatis ini kan tidak terpengaruh karena semua kontaknya masuk ke kantor semua. Kalau selama ini kan kebanyakan kontak itu dibawa oleh sales masing-masing kan, jadi itu juga membuat kalau mereka pergi ya kontaknya hilang. Jadi pelanggan-pelanggan atau toko-toko itu akan kehilangan kontak ke kantor seperti itu. Nah ini mungkin cara untuk mempersiapkan Pak. Jadi internal proses bisnis mulai dirapikan. Jadi di gudang itu harus ada SOP-nya yang jelas. Kemudian di admin penjualan juga ada SOP yang jelas. Di bagian penjualan juga begitu. Termasuk yang delivery service. Jadi ada semacam SOP yang jelas dan termasuk nanti yang terakhir mungkin mengukur kinerja mereka menggunakan key performance. Kalau itu nanti bisa di-link kepada teknologi ya nanti sumber data untuk kinerja mereka bisa sumber datanya dari teknologi tersebut. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa dilakukan kalau itu memang kita mendirikan semacam distributor mandiri. Ya, mungkin Pak Adi bisa menambah yang di sisi teknologinya Pak. Ya, mungkin kalau membentuk itu sama dengan membentuk perusahaan baru ya Pak. Iya, membentuk perusahaan baru ya. Ya, membentuk perusahaan baru artinya ya memang secara strategi semuanya harus dipikirkan. Seperti tadi ada infrastruktur human resource-nya, kemudian gudangnya, armadanya dan lain-lain sebagainya, SOP-nya, sampai mengerucut nanti ke teknologinya apa ini. Nah, teknologi yang Bapak pilih itu harusnya mensupport bisnis Bapak gitu. Jadi misalnya kalau seperti yang tadi saya presentasikan, kalau distribusi ini kan sangat dinamis, harga dan promosi dan lain sebagainya. Nah itu Bapak harus pilih satu software yang mensupport itu. Artinya apa? Bapak input itu hanya sekali saja, dan begitu dikonfirm, itu input sudah harus bisa diproses sampai menerbitkan sales invoice. Nah, standar yang ada sekarang, katakan kita distribution company yang TBK Pak ya, itu rata-rata ya seperti yang Pak Frans bilang, +1, kecuali ada kasus ya, +1 itu untuk kiriman dalam kota. Nah, kalau misalnya kiriman keluar kota ya mungkin tinggal ditambahkan ya. Mungkin kalau dari Pasuruan ke Banyuwangi berapa tinggal ditambahkan, itu kan exception. Tapi standar itu Pak yang harus dipegang kalau menurut saya ya. Jadi dari sisi operasional Bapak harus menuju semua ini satu gerbong ini H+1 invoice harus keluar. Karena H+1 invoice dengan keluar, Bapak revenue itu udah dapat, Pak. Ya kan? Bapak dapat, nah, nanti di dalam software yang Bapak beli ini, Bapak harus tahu yang menyebabkan dari pesanan dari toko sampai ke tidak di invoice ini apa. Mungkin harganya belum ada, poinnya dan banyak macam lah Pak itu. Dan itu Pak bisa di-take sistem. Jadi ada banyak yang terjadi sekarang di distributor itu mungkin tergantung masa lalu juga ya, masa lalu dan mereka ini sebetulnya bisnismen yang nggak mau ruwet gitu, itu jadi masalah. Tapi kalau distributor yang dia mau detail lihat, itu beres Pak.
Karena dia ngikutin Pak, pernak-perniknya ngikutin, kemudian dia ada orang-orangnya yang bisa menjalankan dari order diterima sampai keluar invoice itu 1 hari. Nah kita lihat aja Pak, misalnya sekarang contoh lah, misalnya kayak Ensoval gitu ya, kemudian Tiga Raksa, Wicaksana, itu kan semua distribution company. Mereka nggak punya pabrik Pak, tapi Ensoval punya pabrik Kalbe, tapi secara Ensovalnya sendiri, dia kan sama seperti Bapak, distributor, marginnya ya 4, sekian tadi cost-nya gitu. Sama dia itu diefisiensikan, ditekan, hidup Pak gitu. Yang saya lihat ya itu tadi bahwa tugas distribusi ini kurang maksimal gitu. Karena lebih senang dengan trading, duitnya lebih cepat gitu. Saya pikir gitu ya, kalau dari aplikasi Pak itu sebetulnya teknologinya ada semua Pak. Tinggal sekarang untuk back end Bapak ini, plastik ini, itu sifatnya kayak apa gitu. Dengan consumer good itu seberapa beda gitu. Jadi Bapak harus benar-benar bisa mengontrol bisnis Bapak, itu dari aplikasi Pak. Jadi misalnya harga jual, itu memang orang admin ini yang mengatur harga jual. Kalau dia itu keliru, saya tahu itu kelirunya di sini. Jadi harga itu nggak bisa dimain-mainin. Demikian pula stok, demikian pula pembelian. Nah itu kan tools ya Pak, tools infrastruktur buat tim Bapak untuk menjalankan bisnis ini. Nah, Bapaknya sendiri kan nggak mungkin terlibat itu terus. Nah, itu harus ada satu aplikasi yang informatif, yang Bapak dengan 1-2 screen itu dia bisa tahu, oh kondisi Bapak itu seperti ini. Nah, itu kami ada Pak di dashboard itu. Jadi mulai dari penjualan, dia lari kemana, kemudian apa yang nggak efisien, dan lain sebagainya itu akan kelihatan semua Pak. Makanya kami bisa berani declare di website itu, room of improvement itu pasti akan ketahuan. Sejauh datanya disuplai ke sistem ya. Saya tidak terlalu peduli bahwa data ini kotor atau data ini bersih, saya ditipu, saya nggak peduli. Pokoknya yang penting adalah invoice-nya mana yang diberikan distributor ke prinsipal. Oke, ini ya, dipercaya aja Pak. Dipercaya, dianalisa, nanti ketemu sendiri gitu. Nanti mungkin mohon maafnya Pak, saya mungkin bisa range waktu lagi untuk presentasi ini semua supaya bisa lebih baik gitu. Halo. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Frans, Pak Hadi. Iya, selamat siang Pak. Saya melanjuti pertanyaan Pak Iwan tadi juga Pak. Ya. Jadi kami juga melihat perkembangan penjualan ini kan sekarang banyak sekali produk yang dijual melalui online Pak. Betul. Dan kami sendiri juga sedang mengarah ke online. Tetapi pertanyaannya ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala Pak. Salah satu adalah produk kami juga plastik itu karena secara spesifikasi cukup banyak sekali. Terkecuali kalau misalkan sudah dikategorikan barang-barang umum mungkin bisa Pak. Tetapi karakter daripada pelanggan kami itu di setiap daerah memiliki keinginannya sendiri-sendiri. Nah ini yang bagaimana kiat-kiatnya sehingga kami bisa menjualkan barang tersebut secara online. Lalu kendala kedua adalah kalau tadi saya melihat presentasi dari Pak Fran disampaikan bahwa GT ya atau General Trade ya. Kalau di tim kami mungkin sebutnya di sini sebagai traditional market Pak, karena memang penjualan kami sebagian besar langsung ke pasar-pasar tradisional yang dimana notabene bapak-bapak, ibu-ibu di pasar tadi itu masih tidak mengenal online. Bahkan dalam hal ini kami juga pernah bersama tim kami coba sosialisasi kepada pembayaran pelanggan itu melalui token yang dibawa mesin edisi. Mesin edisi ya. Betul, mesin edisi ya, dan mesin itu bahkan setelah 5 tahun masih utuh bersih seperti baru di kantor kami Pak. Karena ternyata teman-teman pelanggan di pasar tadi itu tidak mengenal apa yang namanya online, dan bahkan masih kita pantau banyak sekali yang menggunakan handphone jadul seperti Nokia dan lain-lain Pak. Mungkin bisa ada kiatnya supaya kita bisa menuju perubahan tadi itu menuju ke online gitu Pak. Tolong arahannya. Terima kasih Bapak Frans dan Pak. Pak Frans gimana? Ya. Pak Surya, memang
kondisi ini memang pelik sekali ya. Jadi di sisi lain kita ingin secara manajemen mungkin kita ingin modern ya. Jadi ingin menggunakan teknologi dan sebagainya. Sementara kondisi di lapangan tidak mendukung. Nah, seperti yang saya katakan tadi di Generated DGT dan MT, di situ kan ada semacam skala prioritas yang nanti yang menjadi proyek. Jadi kalau kita mau ingin memperbaiki atau ingin beralih ke yang lebih ke digital, memang kita sudah mulai menetapkan skala prioritas. Nah, prioritas yang mana dulu yang mau kita perbaikin. Jadi kalau misalnya untuk sementara ini untuk yang kelas paling bawah, detail yang kelas paling bawah tidak bisa kita ajak untuk jalan bareng, ya otomatis kita cari yang mana kemungkinan yang bisa diajak untuk secara teknologi mulai diedukasi. Seperti grosir misalnya, grosir besar itu saat ini kemungkinan yang aktif itu bisa, yang aktif kemungkinan bisa, kecuali yang pasif. Nah, yang pasif pun kalau diedukasi itu artinya nanti juga bisa akan jalan, karena yang pasif ini kan grosir pasif ini kan jarang memiliki stok ya. Dengan adanya teknologi kan mereka mendapat informasi dari teknologi, karena dari teknologi tersebut tentunya ada info mengenai stok yang ada di pabrik, di suppliernya. Jadi seperti itu. Jadi skala prioritas yang mana yang nantinya bisa membantu kalau kita mulai membuat proyek ke arah yang online. Jadi kalau kita semuanya kita kerjakan memang tidak akan ketemu. Seperti kita ngomong ini mana ayamnya dulu atau telurnya dulu. Jadi akan terus berputar. Jadi tidak akan ketemu apa yang mau kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan itu. Itu mungkin di sisi manajemen ya, manajemen. Nah, kalau mungkin ke teknologinya secara pernak-pernik, atau Pak Adi bisa menjawab nggak, Pak, untuk sisi yang terkait itu, Pak, fitur-fitur yang mungkin kalau digunakan dulu di grosir misalnya, atau mungkin di jaringan-jaringan yang bisa diedukasi di awal, mungkin Pak Adi bisa bantu. Jadi online itu kita harus bedakan dua macam ya, Pak. Jadi kalau online yang ada sekarang ini e-commerce itu kan ke consumer, Pak. Business to consumer. Nah, yang masuk itu bisa banyak tuh. Bisa dari toko, bisa dari pabrik dan lain sebagainya. Itu end usernya consumer gitu. Nah, cuman dalam kesempatan ini itu kan misalnya Bapak mau jualan ke grosir, ke toko-toko di pasar dan lain sebagainya, warung. Ya memang nggak bisa dikebiar uyah, Pak. Jadi Bapak harus memilih customer-customer Bapak yang bisa dibuat online ini siapa. Karena itu penting, Pak. Karena apa? Karena sistem ini itu tertutup buat Bapak sendiri. Jadi yang boleh masuk ke dalam sistem ini itu atas rekomendasi Bapak. Jadi tidak semua orang daftar masuk atau belanja ke tempat Bapak, enggak. Karena apa? Seperti tadi Bapak bilang bahwa mungkin segmen A itu dia butuh produk plastik mereknya 1. Nah, segmen B dia butuh produk plastik yang mereknya 2. Itu bisa dilakukan di sini, Pak. Sangat bisa gitu. Nah, itu yang kami diferensiasinya berbeda dengan B2B yang lain gitu. Jadi Bapak benar-benar running kayak kayak minimart itu. Cuman sekarang customer Bapak itu bukan milik Bapak gitu aja. Tapi segala macam informasi mengenai customer Bapak ini, Bapak punya, gitu. Jadi Bapak bisa tawarkan, misalnya, untuk customer A itu barang ini, ABC. Kemudian untuk customer yang kedua, XYZ, yang memang berbeda. Demikian pula harga, Bapak bisa custom untuk harga. Nah, menariknya kan di situ. Jadi ilmu dagangnya benar-benar diterapkan secara online, gitu. Nah, kemudian kalau dari toko-toko kita menunggu pasar dan lain sebagainya, kalau menurut saya akan membebani. Jadi kalau memang yang belum siap, ya jangan dibawa ke sana. Cari aja yang siap gitu. Dan dari yang siap ini Bapak mendapatkan efisiensi. Jadi dari sisi apa? Misalnya order.
dia begitu order, dia bisa santai melihat apa yang Bapak tawarkan, komunikasi Bapak dengan distributor dengan grosir ini seperti apa, dia bisa order itu di waktu senggang dia. Kalau didatangin salesman kan kadang-kadang di waktu sibuk ya Pak, waktu sibuk dan nggak sempat dan lain sebagainya. Ini alternatif yang mereka bisa pesan, bisa komunikasi secara bisnis dengan Bapak online. Waktunya tergantung daripada grosir itu. Jadi mereka bisa submit order. Once order itu datang, Bapak tinggal execute di dalamnya. Seperti yang tadi bilang bahwa aplikasi yang di dalam ini benar-benar harus mensupport bisnis proses Bapak. Jadi sebagai contoh beginilah. Ada suatu aplikasi ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Nah ini kita harus lihat aplikasi itu berbeda dengan trading gitu, karena environment-nya beda sama sekali gitu. Yang sering menjadi masalah di pasar itu, asal bisa invoice, bisa ngitung stok dan sebagainya, dia pakai. Padahal nggak bisa seperti itu. Proses bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan itu harus disupport oleh aplikasi yang ada. Oleh sebab itu, kalau distributor itu very spesifik Pak, DMS, Distribution Management System. Gitu. Nah DMS ini juga banyak macam. Ada orang yang mungkin punya modul ABC, ini DMS saya modul ini, yang ini DF modul ini. Nah, semuanya itu pada akhirnya yang paling penting adalah investasi Bapak di software ini bisa membalikkan return berapa. Orang-orang Bapak bisa lebih efisien nggak, stok Bapak lebih aman nggak, piutangnya lebih aman nggak, eksekusinya semuanya itu bisa diukur Pak kalau dari situ. Jadi kalau dari itu kita sebut back end lah. Nah sekarang yang ditawarkan ini adalah yang di front end, yang di link gitu. Kira-kira sih seperti itu Pak. Jadi memang harus disegmentasi ya. Kita mau online yang mana gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Frans dan Pak Hadi. Iya, Seperti Pak. ini, bahwa memang bisnis utama kami masuk ke tradisional market Pak. Jadi permasalahannya memang kendala kami adalah bagaimana sosialisasi kepada para pelanggan agar mereka memahami bahwa kami ini sebagai prinsipal ingin semuanya mengarah ke online Pak. Bahkan sales kami juga dalam artian, saya contohkan seperti tadi itu dengan mesin edisi, sampai detik ini pun sales kembali dengan membawa uang tunai, tentu karena risiko tinggi ya Pak ya. Bahkan uang tunai pun masih banyak yang dibawa dengan koin, kan begitu Pak ya. Artinya perubahan sosial masyarakat kita ini masih kurang berimbang dengan idealisme online tadi itu Pak. Makanya kami di sini minta kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan selain kami secara internal kan berbenah seperti Bapak tadi sampaikan kategorikan produk, lalu pilih pasarnya yang tepat dan lain-lain. Kami akan upayakan hal itu Pak. Tetapi dari faktor eksternalnya, pelanggan tadi itu harus disosialisasi bagaimana ya? Kalau pengalaman Pak, kita implementasi yang di food and beverage maupun dengan yang di printing itu, memang nggak bisa langsung Pak. Jadi kita harus berikan pemahaman kepada toko-toko itu, grosir-grosir itu. Tidak semuanya mau gitu loh. Cuman Bapak jangan tersandera itu, maksud saya gitu loh. Jadi karena toko-toko saya ini tradisional semuanya ini, saya nggak ada online gitu. Padahal mungkin dari situ Bapak bisa klasifikasi Pak. Klasifikasi dipilih dulu. Kita start di Semarang itu dengan 100 toko. 100 toko gitu, jadi di daerah Semarang aja. Nah sekarang dia sudah melebar mulai dari Brebes sampai Kudus Pak. Itu ditangani semua ya. Tidak semuanya lancar ya Pak ya. Cuman ada begini jalan perlahan-lahan Pak. Nah nanti dengan sendirinya itu akan berputar ngikutin Pak. Jadi kalau di makanan itu kan ada kalau di Jawa Tengah itu ada RC Chicken ya, itu punya jaringan network yang cukup besar. Nah itu dia sudah menyadari, dia siap pakai seperti itu Pak. Jadi nggak bisa saya invest sekali terus langsung jadi, nggak bisa. Harus di-maintain Pak. Gitu. Jadi sama, saya pikirnya kayak misalnya Indomaret gitu ya, atau Alfamart. Awal-awalnya dia akan susah Pak. Siapa yang mau beli ke situ kan?
Tapi dengan perkembangan zaman dia ikuti dan lain sebagainya, eksis dia. Pangsa pasarnya ini kena 32%. Jadi saya pikir sih kalau memang marketnya itu ada yang bisa di online ini, saran saya sih Bapak starting Pak. Harus starting Pak. Karena kalau enggak ya one day ya ada yang online gitu. Gitu Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Adi. Ya. Saat ini untuk online memang untuk produk kami juga sudah cukup luas karena memang produk umum ya. Ya. Hanya saja memang ya ini perilaku daripada para pelanggan yang ingin kami pelajari lebih lanjut supaya kami bisa masuk ke segmentasi tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak Frans, Pak Adi. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ada mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum mungkin kita tutup. Halo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau mau demo aplikasi bisa ini Pak, di arrange lagi kalau mungkin yang mau berminat melihat. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu peserta karena mungkin sudah jam berapa sekarang? Hampir jam 1 mungkin waktunya istirahat mereka Pak. Ya. Jadi waktunya juga makan siang. Ya, betul. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau nggak ada mungkin seminar ini akan kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab atau gimana Pak? Sepertinya. Pertanyaan yang belum ada Bu. Jadi yang mungkin ada pertanyaan baru mungkin Bu. Apakah ada belum? Ada pertanyaan. Ini dari Pak Hafid, saya juga Pak. Oh iya, silakan Bu. Iya. Bagaimana fundamental action mentransformasi mindset distributor sebagai trader menjadi benar-benar sebagai distributor? Ini pertanyaan dari Pak Hafid Pak. Iya. Itu apa mengubah ya Bu ya, mengubah mindset ya? Iya Pak, action-actionnya apa Pak? Iya. Jadi memang seperti ini Bu, untuk terutama yang generasi, kan distributor itu kan ada fase-fase generasi family business ya Bu ya. Jadi family business yang generasi pertama itu memang mindsetnya itu rata-rata mindset trader kebanyakan. Tapi kalau nanti sudah beralih ke generasi yang kedua dan berikutnya, itu tinggal kita mengedukasi aja. Jadi tinggal mendidik mereka bagaimana upaya-upaya prinsipal ini bisa keinginan-keinginan prinsipal ini bisa sejalan dengan apa yang mau prinsipal dengan distributor seperti itu. Jadi itu memang melalui proses edukasi. Seperti sekarang ini kan prinsipal itu kan seringkali memberikan semacam perwakilan ya. Mungkin level supervisor yang diletakkan di mana? Yang bertugas di distributor, di mana distributor itu adalah distributor ya Pak. Itu kan seringkali menempatkan ini kan staff atau supervisor minimal. Nah, supervisor ini sebaiknya memang mulai diberi perbekalan bagaimana membantu ya secara manajemen di distributor paling enggak. Jadi diberi wawasan semacam itu. Jadi mulai ya minimal manajemen distribusi seperti apa seperti itu. Jadi memang perlu semacam dikasih mungkin training-training yang di mana supervisor ini punya kemampuan bagaimana membantu distributor tuh bisa secara mindsetnya terbuka Bu. Nah seperti itu. Ini memang perjalanan panjang Bu kalau untuk mengelola distributor tuh. Kalau ketemu yang generasi pertama memang sulitnya minta ampun ya untuk mengalihkan mereka untuk tidak bermindset trader seperti itu. Mungkin saya boleh tambahin Bu ya. Jadi saya kebetulan punya satu pengalaman ya menangani beberapa prinsipal makanan yang kasusnya mirip seperti ini. Jadi prinsipal ini diawali dengan hubungan baik dengan ownernya. Jadi pemilik, pendiri perusahaan pabrikan itu punya hubungan baik dengan distributor-distributornya. Nah, kemudian akan sulit sekali dia berkembang karena ada ikatan emosi seperti itu. Jadi akhirnya dia memanggil profesional dan diperbaiki dari sisi distributor agreement-nya. Jadi sekarang mungkin perusahaan A ini akan berubah dengan pola permainan seperti ini, distributorship-nya seperti ini, gitu. Nah, di dalam distributorship yang seperti ini, itu semuanya bermain dengan target, gitu. Nah, tentunya prinsipal ini dia sudah membuat suatu studi ya,
kekuatan pasarnya itu sebetulnya ada di mana, dan dia bicara, misalnya saya di Jawa Tengah gitu, oh Jawa Tengah ini kekuatan pasarnya seperti ini, dia petakan tuh, oh kayak begini, ini begini, dia ajak ngomong, jadi distributornya itu benar-benar, ini maunya sekarang pabrikan itu maunya seperti inilah, kira-kira dari distributor itu diharapkan seperti ini, gimana? Kalau dia mau ikut, ya ikut, kalau enggak ya terpaksa, kita harus pilih distributor lain gitu, karena nggak ada cara lain, itu dengan cara demikian, itu dia pertumbuhannya signifikan. Karena apa? Jadi dia punya, seolah-olah punya channel ya, itu distributor kayak miliknya dia gitu. Jadi linknya itu demikian kuat gitu, sampai distributor ini ngikutin prinsipal ini gitu. Harus ada satu aturan main yang semua KPI apanya itu jelas semua. Jadi kalau dia lakukan trader, kelihatan. Jadi misalnya saya kasih target di Semarang itu 1 bulan 1 miliar misalnya. Kemudian waktu dia diminta ini barang dijual kemana, itu kan kelihatan. Kita bisa analisa ini barang lari kemana. Kita percaya aja sama itu. Nah, bulan depannya kita kasih lagi 1 miliar gitu kan. Nah itu dia makan nggak 1 miliar. Kalau dia nggak makan kemudian mati di gudangnya, itu berarti kan dia trading gitu. Itu terjadi semua di multinasional juga terjadi gitu. Kalau harga tidak bisa dikendalikan, dia akan trading sendiri. Nah, itu memang peran prinsipal untuk ngatur ya. Ngatur bagaimana dari sisi harga itu supaya tidak disparitas harganya nggak terlalu beda jauh gitu. Kira-kira sih seperti itu ya. Itu yang dilakukan beberapa pabrikan yang pernah kita tangani. Semoga membantu gitu. Iya, bagaimana dengan bumi tadi ya, Bu? Baik Pak, terima kasih. Iya, Dan satu lagi Pak, ada pertanyaan juga yang belum sempat terjawab Pak. Iya. Maaf ya Pak. Iya, Nggak apa-apa. Ini untuk yang awal-awal presentasi Bapak sih, masih slide-slide di awal-awal. Ini tadi kan sempat diinfokan bahwa keuntungan sebenarnya bagi prinsipal ya Pak, kalau mempunyai distributor ini kan investasinya justru bukan dari pihak prinsipal karena rata-rata aset, gudang, manajemennya ada dimiliki oleh distributor. Distributor gitu, ya. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya ketika distributor itu memang distributor yang bagus-bagus gitu ya, yang agresif-agresif, itu keuntungan tersendiri bagi prinsipal. Tetapi dengan banyaknya distributor itu juga kan bisa secara coverage jadi agak berdekatan gitu ya Pak, nggak bisa menutup biaya operasional. Nah, tetapi kalau terlalu lebar, ini kan berarti ada jarak coverage yang terlalu jauh gitu Pak, sehingga mungkin biaya operasional untuk distribusi produknya jadi tinggi. Nah, apakah ada sistem yang sudah diterapkan mungkin Pak di prinsipal lain yang melakukan cojoin, misal untuk biaya subsidi-subsidi terkait canvassing, entah itu aset canvassingnya seperti mobilnya atau sistem canvassingnya itu yang dibagi dua gitu loh Pak dengan distributor. Kalau yang saya ketahui ya Bu ya dari yang sekarang yang pernah dijalanin ini, kalau memang area teritorinya itu sangat jauh, itu harus dipertimbangkan menunjuk distributor lain di tempat yang kosong ini gitu. Dibandingkan dengan, karena kalau subsidi canvassing dan lain sebagainya itu perhitungannya kan nggak mudah. Itu sangat butuh waktu lah untuk ditelaah lagi. Jadi yang biasanya yang terjadi itu malah teritorinya itu dipecah-pecah gitu. Jadi yang besar itu dibatasin supaya dia fokus, kemudian kita bisa bentuk teritori baru. Jadi tidak harus seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari bisnis produknya itu apa, kemudian environment-nya kayak apa. Kalau yang brandnya sangat kuat, dia bisa pecah-pecah wilayah itu dengan mudah. Oh ini pecah begini diatur-atur, di mix teritorinya dipindah-pindah gitu loh. Nah, distributornya memang pusing, tapi dengan demikian kan dia dapetin benar-benar distribusi yang lebih baik gitu loh. Jadi mungkin pada saat dipegang distributor A untuk wilayah A itu performance-nya seperti ini.
Tapi begitu sebagian dari wilayah A ini dipindah ke distributor B, itu performanya mungkin berbeda atau dan lain sebagainya. Nah itu semua kan butuh data untuk dianalisa ya. Jadi nggak ada satu formula yang harus begini caranya, mungkin nggak ya. Harus beberapa option yang diolah. Gitu. Karena kalau misalnya investasi dengan sharing cost itu cukup kompleks ya. Itu sama dengan ini ya. Kalau menambahkan motoris itu kan tadi di Excel-nya Pak Frank ada sampai dia dihitung menambah satu motoris itu mengcover berapa warung, berapa biayanya itu benar-benar dihitung karena biaya dia nggak boleh lebih dari 4,7 tadi. Seperti itu kira-kira. Mungkin Pak Frank bisa bantu tambahin. Kalau ini sih Bu, mengenai kan distributor tuh memang kalau dibantu oleh prinsipal kan sangat senang ya, seperti misalnya pemberian subsidi tenaga kerja misalnya, seperti pemberian gaji, insentif dan sebagainya, itu memang membuat distributor itu senang. Tapi program-program ini memang tidak selamanya kan diberikan oleh prinsipal, jadi melihat situasi dan kondisi apakah memang bantuan itu perlu. Kalau memang tidak perlu ya memang tidak diberikan. Tapi kalau memang itu perlu dan mendesak ya mungkin diberikan. Seperti contoh membuat motoris. Apakah memang saat itu perlu untuk program motoris misalnya, untuk spreading atau untuk mendetailkan penetrasi produk yang lebih detail lagi. Nah, situasinya seperti apa di distributor ini nanti ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin yang tahu adalah orang-orang yang di lapangan seperti supervisor yang ditempatkan di mana distributor masing-masing tersebut. Jadi kondisinya seperti apa? Jadi dedicated ya Pak ya? Iya. Jadi memang secara ini konsep distributor itu sangat suka sekali kalau ada semacam subsidi dari prinsipal. Cuma ini memang kalau kita kembali ke teknologi, semua pemberian subsidi itu kan tetap harus dihitung Bu, oleh prinsipalnya, dan itu nanti datanya kan harus valid. Maksudnya datanya itu betul-betul tidak dimanipulat gitu. Jadi kan seringkali kalau ini kan bisa meng-create, jadi distributornya meng-create gitu Bu, meng-create apa yang diberikan oleh prinsipal. Nah itu seringkali dalam praktek-praktek memang seringkali terjadi ya dalam praktek-prakteknya. Jadi sebaiknya memang pemberian-pemberian itu dilihat situasi dan kondisinya. Apakah memang waktu itu butuh? Kalau memang butuh ya dikasih, diupayakan untuk diberikan. Seperti produk baru itu umumnya kan kalau kita kembali ke tadi yang presentasi masalah sales mix. Nah, sales mix ini kan kalau ada produk baru kan sulit sekali untuk nawarin produk baru. Mereka cenderung menawarkan produk-produk yang laku saja. Nah seperti itu. Nah pemberian insentif, pemberian gaji untuk subsidi dengan mengadakan sales eksklusif itu sangat berguna sekali bagi prinsip untuk membantu di sisi penjualan dan distribusi produk nantinya. Jadi dilihat situasi dan kondisinya aja Bu untuk itu. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Bisa. Ya, baik Pak. Iya baik Pak. Maaf tadi mute. Ini masih bisa Pak? Satu lagi ya Bu. Ini saya lihat di chat ada beberapa yang ketinggalan ya Bu. Ada yang ketinggalan ya Bu. Iya. Yang bagian mana Bu? Karena chatnya itu sudah menumpuk cukup banyak. Kalau yang dari kami sih itu Pak, tadi yang dari Pak Hafid 1, kemudian saya, terus ini ada tambahan dari Pak Anang Pak, satu lagi tentang Pak Anang ya, dari Pak Anang. Tata cara mengelola grosir untuk cover market. Jadi mungkin Bapak bisa sharing contoh-contoh pengelolaan grosir dari prinsip lain, atau memang ada saran tersendiri dari Bapak? Ya, tata cara pengelolaan grosir ya. Grosir ini seringkali kalau kita mengacu ke Pareto non Pareto, grosir ini biasanya dimasukkan kepada bagian yang Pareto Bu. Jadi Pareto itu outlet atau toko-toko yang dimana memiliki kontribusi sebesar 80% ya Bu ya. Dari 20% yang membantu 80% itu adalah toko-toko grosir seperti itu. Nah, toko-toko grosir ini biasanya mungkin pengelolaannya berbeda, seperti frekuensi kunjungan misalnya. Kalau kita mengacu ke territory management ya, akan ada disebut mengenai frekuensi kunjungan. Kalau misalnya ke retail itu frekuensi kunjungannya adalah sebulan sekali, mungkin kalau ke grosir bisa seminggu sekali. Jadi itu salah satu
cara untuk mengelola grosir-grosir itu supaya tetap bisa bertumbuh, bisa tetap membantu prinsipal untuk kontribusi yang 80% tadi. Jadi itu frekuensi yang di sisi frekuensi. Tapi kalau nanti terkait dengan teknologi, kalau dipasang teknologi, mungkin frekuensinya bisa dikurangin, ya bisa dikurangin. Nah, dialihkan untuk pengembangan outlet-outlet yang baru, misalnya untuk membuka NOO misalnya. NOO ini kan perlu untuk yang di coverage-nya tadi. Jadi Salesforce perlu untuk selalu membuka outlet atau pelanggan-pelanggan baru untuk supaya distribusi produknya semakin merata kan seperti itu. Jadi itu Bu mungkin yang praktek-praktek yang seringkali terjadi. Ya mungkin bisa menjawab Bu kira-kira. Halo? Pak Adi mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Adi? Kalau dari sisi sistem kita sih harus ada fleksibilitas untuk mensupport pergerakan yang dilakukan sales ya. Jadi misalnya ada program-program apa yang akan dilakukan di grosir, itu aplikasinya harus support memudahkan mereka proses dengan lebih cepat. Seperti itu aja sih. Memang intinya dari coverage kemudian dari RTM itu, gitu Pak. Iya, iya. Ada lagi Ibu dari peserta lain mungkin? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin seminar ini kita tutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kita tutup Pak Adi ya. Ya, jadi sudah jam 1 Pak. Iya, sudah jam 1, ini sudah waktunya makan siang dan istirahat. Mungkin sudah tidak berkonsentrasi lagi. Mudah-mudahan untuk seminar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan semoga kita bisa bertemu di seminar yang lainnya. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan kurang berkenan. Seminar ini nantinya bisa bermanfaat ya Pak Diat dan peserta yang lain. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih.